Ya, selamat siang, Mbak Puji. Iya, selamat siang, Bu. Ya, ini benar ya Mbak Puji yang menghubungi saya kemarin? Oh iya, Bu. Iya, benar, itu saya. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Puji? Ya, Bu. Alhamdulillah, saya baik. Lantas, Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tidak sedikit baik sih Mbak Puji, tapi ya Alhamdulillah lah masih bisa mendampingi Mbak Puji, membantu Mbak Puji, masih bisa dikatakan baik meskipun belum tentu baik. Ya ini, Iya, Bu. Tetap jaga kesehatan ya, Bu. ya sebelumnya saya akan mencocokkan data diri saya, data dirinya Mbak Puji yang sudah saya catat. Apakah ini benar Mbak Puji yang saya maksud atau bukan? Itu ya. Ya, Bu. Ya. Namanya Puji Rahayu, kelas 12 IPA 2, alamatnya Jalan Karangsari, nomor 7, Kecamatan Deli, Kabupaten Tuban. Benar ya Mbak Puji? Ya, Bu. Benar. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya misalkan nanti gangguan sinyal atau suara saya jadi kurang jelas, Mbak Puji tinggal ngomong saja ya. Oh iya, Bu. Soalnya di sini juga cuacanya agak mendung, jadi mungkin juga nanti akan mengalami kendala sinyal juga, Bu. Seperti itu. Tapi ya semoga saja tidak ada. Ya, ya emang begini kan kekurangannya dari konseling online ya. Kalau nggak dari sinyal, ya dari lingkungan kita gitu ya. Iya. Ya, ini Mbak Puji sudah melakukan konseling sebelumnya? Ya, sebelumnya sudah pernah, Bu. Saya sudah pernah melakukan konseling. Ya. Konseling dengan siapa kalau boleh tahu? Apa Dengan dengan itu, Bu Iva. Oh, dengan Bu Iva. Iya, iya, iya. Iya, waktu itu Bu Iva juga apa memberikan data-datanya orang yang pernah konseling gitu. Jadi ya kita kan sebagai guru BK harus saling berkolaborasi gitu ya Mbak, biar ya tujuannya sama-sama Ya, tercapai lah gitu. Oke, ya, Bu. ya. Oke, sebelum itu seperti biasa mungkin Mbak Puji sudah mengetahui prosedur konseling dari Bu Iva. Namun saya tekankan sekali lagi, Mbak Puji tidak perlu khawatir nanti kalau ceritanya diketahui orang lain, karena kami sebagai konselor itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi kalau mau menceritakan masalahnya konseling kepada orang lain, itu membutuhkan persetujuan konseling. Jadi paham ya Mbak Puji? Ya, Bu, paham. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrak. Nah, kontrak konseling ini kita sepakati mungkin kurang lebih 30 sampai 45 menit. Cukup ya, Mbak Puji? Ya, cukup, Bu. Ya, nanti kalau misalkan masih ada yang ganjel atau menurut Mbak Puji konselingnya masih kurang, itu kita bisa melanjutkan di sesi konseling yang selanjutnya. Ya, Mbak Puji ini kalau saya boleh tahu, apa nih permasalahan Mbak Puji yang sedang dialami sekarang? Hmm, gimana ya, Bu? Eh, itu apa? Saya tuh kan punya pacar ya, Bu. Beda sekolahan, tapi ya seumuran lah sama saya. Terus kayak di masa pandemi ini kan belajar yang online-online itu kan juga tugasnya kan lumayan banyak ya, Bu. Terus juga apa bikin pusing lah istilahnya kayak gitu buat kita siswa itu. Terus habis itu dia itu kan sering cerita sama saya kalau semisal dia itu kayak
udah nggak kuat lagi kuliah sekolah dengan sistem yang kayak gini gitu loh Bu. Habis itu dia itu pernah kayak sering juga sih Bu cerita-cerita ke saya, istilahnya apa ya, kayak sambat gitu loh Bu ke saya. Terus habis itu kan eh, saya pernah kan Bu kayak memberikan saran, ya saya itu kan ya mencoba pengen ngasih saran supaya dia itu bisa uh, lebih baik lagi gitu kan, terus supaya dia itu nggak tambah down gitu. Nah tapi dia itu kok malah semakin itu apa murung, terus pokoknya itu nggak semakin baik gitu loh Bu. Terus saya itu kan jadi kayak gini, apa ya, kok saya apa ada yang salah sama saya kayak gitu. Terus ya udah, kalau semisal dari sekarang itu dia cerita ke saya gitu, bahkan dia itu pernah bilang kalau misalnya mau uh, itu nggak sekolah lagi kayak gitu ya, saya cuma bisa diam sama omong iya kayak gitu aja. Pokoknya saya itu nggak berani Bu untuk itu apa bilang apa apa ke dia kalau misalkan dia cerita kayak gitu. Iya. Jadi menurut permasalahan Mbak Puji ini, saya jadi berpikiran untuk melakukan strategi asertif untuk membantu permasalahan Mbak Puji ini. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Mbak Puji ini mengetahui apa itu strategi asertif atau latihan asertif? Belum Bu, saya belum pernah mendapatkan konseling itu sebelumnya. Oh iya, jadi saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi strategi asertif atau latihan asertif itu digunakan untuk mengemukakan atau mengkomunikasikan apa yang Mbak Puji rasakan atau apa yang ingin Mbak Puji ingin sampaikan kepada orang lain, namun tidak mengabaikan hak-hak orang lain dan juga hak-haknya Mbak Puji juga tersampaikan. Paham Mbak Puji? Ya Bu. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, di sini adalah tujuan strategi ini untuk membantu Mbak Puji untuk mengkomunikasikan pendapat Mbak Puji atau apa yang ingin Mbak Puji sampaikan. Begitu ya. Ya, eh, kalau Ya, saya tegaskan lagi, Mbak Puji bisa koreksi ini salah atau kurang gitu ya. Jadi dari ceritanya Mbak Puji tadi, saya beranggapan bahwa Mbak Puji ini sebenarnya ingin menasehati atau memberikan saran kepada pacarnya Mbak Puji, tapi Mbak Puji ini belum berani, begitu ya? ya Bu, takut kalau semisal, jadi saya tuh nggak berani gitu loh Bu, nanti salah atau gimana, soalnya ya itu kayak dulu pernah itu tapi dia kayak semakin down atau gimana gitu. Iya, iya. Jadi sekarang saya akan menanyakan dulu nih kepada Mbak Puji, apa sih tujuan Mbak Puji untuk melakukan konseling ini? Ya, tujuannya itu seperti tadi Bu yang sudah saya jelaskan, bahwasanya saya itu pengen berani mengungkapkan kayak saran ataupun nasihat ketika dia itu cerita ke saya gitu loh Bu. Tapi tanpa menyakiti juga kan, seperti itu kan Bu. Terus supaya saran saya itu juga bisa diterima dan tentunya dia itu kayak bisa eh, menjalani hidupnya lagi dengan baik gitu. Ya, ini. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada Mbak Puji apa itu perilaku apa itu perilaku tepat dan perilaku yang tidak tepat. Jadi perilaku tepat ini itu Mbak Puji mengkomunikasikan pendapatnya Mbak Puji, namun tidak menyakiti
orang lain, itu perilaku yang tepat. Sedangkan kalau perilaku yang tidak tepat, itu sebaliknya. Mbak Puji mengeluarkan pendapatnya Mbak Puji atau mengungkapkan apa yang ingin Mbak Puji katakan kepada orang lain, tapi respon dari orang lain ini malah misalkan kayak membuat dia murung, seperti pacarnya Mbak Puji tadi ya, membuat dia murung atau membuat dia down atau menyakiti dia. Nah, itu termasuk perilaku yang tidak tepat. Begitu ya, Mbak Puji. Iya, Bu. Ya, sekarang saya akan mengajak Mbak Puji untuk membedakan perilaku tepat dan tidak tepat. Misalkan gini, uh, saya saya berikan contoh. Mbak Puji tadi kan bilang kalau pacarnya Mbak Puji ini kalau dinasihati justru malah membuat dia down. Nah, kata-kata Mbak Puji ini yang kata-kata bagaimana nih yang membuat dia menjadi down. Nah, itu termasuk perilaku yang tidak tepat. Paham, Mbak? Iya, Bu, paham. Ya. Terus kalau perilaku yang tepat, Mbak Puji ini mengeluarkan misalkan kata-kata yang halus atau kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya pacarnya Mbak Puji. Misalkan Mbak Puji bilang gini, kamu itu harus lebih semangat lagi sekolahnya. Nanti kalau misalkan kamu sudah lulus SMA, kamu bisa membantu orang tuamu kerja, mencari nafkah, seperti kayak gitulah. Jadi kata-kata yang Mbak Puji ungkapkan tapi tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Oh iya Bu, saya paham. Berarti yang membuat dia murung itu karena mungkin saya ada kesalahan Bu dalam penyampaian nasihat. Soalnya eh, memang saya itu kalau misalkan dia itu pas cerita itu ya saya juga pas capek juga kan Bu, habis Hmm, ngegas kayak gitu-gitu kan. Saya itu juga ya, meresponnya itu emang agak ketus kayak gitu loh Bu. Maksudnya nggak nggak apa ya, nggak sabar lah istilahnya kayak gitu. Makanya mungkin dia itu kayak udah capek juga malah keimbuan kata-kata dari saya yang mungkin membuat dia itu kayak malah tambah justru, dan itu tadi kayak gitu loh Bu. Mungkin memang saya kurang ya Bu, berarti eh, apa men- memberikan sarannya kepada dia itu loh Bu, mungkin kurang halus atau seperti itu. iya mungkin niatnya Mbak Puji itu baik, cuman cara penyampaiannya aja yang salah. Jadi yang apa pacar Mbak Puji tangkap juga beda gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Mbak Puji untuk mengeksplorasi ide-ide atau cara menyusun kata-kata yang baik agar pacarnya Mbak Puji ini tidak sakit hati atau tidak down ketika Mbak Puji nasihati. Saya akan memberikan satu contoh. Misalkan gini, ketika pacarnya Mbak Puji curhat gitu ya kepada Mbak Puji, saya itu uh, ingin menyerah, misalkan gitu. Saya ingin menyerah, saya tidak mau sekolah lagi, saya tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Nah, Mbak Puji bisa memberikan nasihat atau mengeluarkan pendapatnya dengan cara seperti ini misalnya. Kamu itu harus tetap sekolah, karena kalau kamu tidak sekolah pasti orang tuamu itu akan sedih. Kamu tuh harus lulus, karena kalau kamu nggak lulus SMA misalkan, di zaman yang sekarang ini lulusan SMP itu sulit mencari pekerjaan, jadinya kamu nanti malah bukannya menjadi orang sukses, malah nanti menyusahkan orang tua atau bagaimana, seperti kata-kata seperti itu yang lebih halus lagi. Begitu ya, Mbak. Sekarang Mbak Puji, saya akan mengajak Mbak Puji untuk mengeluarkan kata-kata itu yang lebih halus lagi, yang tentunya sesuai dengan apa yang Mbak Puji rasakan atau Mbak Puji ingin ungkapkan. Mbak Puji boleh mencobanya sekarang. Ya, jadi kalau semisal nanti pacar saya itu cerita ke saya tentang kayak permasalahannya tentang menghadapi
sekolahnya yang sekarang, bahkan kayak dia itu pernah pengen mau putus sekolah, itu mungkin saya bisa menyarankan dengan kata-kata seperti ini ya Bu. eh, kita itu kan masih SMA dan perjalanan kita itu kan juga masih panjang. Jadi kita itu nggak boleh menyerah. Soalnya kan kalau misalkan kita nanti cuma lulus, bahkan kalau misalkan kita nanti cuma lulus SMA aja, nanti juga masih kebingungan kan buat masa depan kita kayak gitu. Terus bisa malah kita itu setelah SMA ini harus kuliah lagi, kayak sekolah lagi gitu, supaya apa? Supaya nanti tujuan atau cita-cita kita dan juga orang tua kita untuk ingin kita menjadi orang yang sukses itu juga tercapai. Intinya itu kita itu harus tetap semangat. Ya emang kondisinya itu ya sekarang ini ya seperti ini kan, pandemi kayak gini dengan adanya sekolah online, ya mungkin emang semua merasakan capek, tetapi di balik semua itu kan emang ada tujuannya kan, diberlakukan sistem kayak gini juga, seperti itu gitu ya Bu. Ya, iya bagus sekali Mbak Puji sudah bisa menyusun kata-kata yang lebih halus, tidak menyakiti orang lain, tapi hak-hak untuk Mbak Puji mengemukakan apa yang Mbak Puji ingin katakan itu tetap tersampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan respon yang tepat. Jadi di sini saya akan mengajak Mbak Puji untuk berinteraksi dengan saya. Mbak Puji bayangkan saja kalau saya ini adalah pacarnya Mbak Puji. Jadi saya nanti akan mengeluarkan curhatan saya dari sekolah saya. Terus saya akan ingin mengetahui responnya Mbak Puji kepada saya ini seperti apa. Tadi kan sudah tahu tuh respon yang tepat itu bagaimana. Nah, sekarang saya ingin coba lebih mendalami lagi responnya Mbak Puji itu benar-benar sudah Mbak Puji pahami apa belum. Begitu ya. Iya Bu. Iya, saya akan memulainya. Jadi ibaratkan saya ini adalah pacarnya Mbak Puji. Saya bilang gini, sekolahku kok sulit ya. Saya di rumah itu nggak bisa ngerjakan tugas, selalu diganggu orang-orang rumah. Udah tahu kuliah sekolahnya itu daring, tapi kok malah diganggu terus, yang disuruh ini disuruh itu. Saya jadi ingin berhenti sekolah aja. Bagaimana responnya Mbak Puji? Iya, kamu kan bisa cari tempat lain, mungkin sekalian kan buat refreshing juga. Misalnya kamu pengen ke mana gitu, misalkan sekalian beli minum, apa ngerjain di situ juga kayak gitu. Intinya itu jangan gampang nyerah lah. Soalnya kan perjalanan kita juga kan masih panjang kan, nggak cukup di sini aja. Ya emang ya gimana ya situasinya kayak gini kan. Jadi tugas emang banyak itu ya udah dimaklumi aja. Terus ya udah dikerjakan aja. Nanti kalau misalkan capek ya istirahat dulu kayak gitu. Ya, bagus sekali Mbak Puji. Mbak Puji sudah bisa merangkai kata-kata yang lebih halus lagi dan tentunya tidak menyakiti orang lain itu tadi ya. Bu, berarti kalau semisal pacar saya itu cerita lagi ke saya tidak mencoba untuk diam saja ya Bu. Jadi saya akan mencoba untuk uh, menyampaikan saran saya dengan tadi respon seperti tadi kurang lebihnya. Seperti itu ya. Iya, jadi Mbak Puji tetap mengeluarkan pendapatnya Mbak Puji, tetap mengeluarkan saran dan nasihatnya Mbak Puji, tapi tetap memperhatikan hak-hak orang lain juga. Jadi nggak asal ngomong gitu loh, paham kan? Ya Bu, paham. Ya, selanjutnya saya akan mengajak Mbak Puji untuk berlatih. Nah, berlatih ini dengan tujuan untuk agar Mbak Puji ini lebih terbiasa dengan
apa namanya, kata-kata yang halus dengan respon-respon yang baik. Jadi untuk penyampaiannya juga akan lebih enak didengar. Begitu ya. Prosedurnya sama. Jadi saya akan pokoknya nanti saya itu isinya tuh curhat yang sambat aja tentang sekolahnya pacarnya Mbak Puji itu ya. Soalnya kan ibaratnya saya kan pacarnya Mbak Puji. Jadi saya isinya itu nanti sambat, mengeluh, terus pokoknya hal-hal negatif itu ada di saya semua. Intinya bagaimana responnya Mbak Puji nanti untuk menanggapi pacarnya Mbak Puji yang mengeluarkan apa keluh kesahnya di sekolahnya itu tadi ya. Ya, Bu. Ya, saya akan memulainya. Jadi saya cerita begini. Misalkan saya cerita tentang kesulitan saya di pelajaran matematika. Saya bilang gini, pacarnya Mbak Puji bilang gini, kok matematika ini sulit ya? Udah kuliah, sekolahnya daring, terus dikasih pelajaran kok yang sulit-sulit, udah susah kerja kelompok, nggak bisa diskusi sama temen yang lain, akhirnya apa-apa sendiri. Kalau kayak gini kan menyusahkan siswanya. Aku jadi ingin apa nggak ngerjakan tugas aja lah daripada ngerjakan tugas tapi nggak bisa nanti juga nilainya pas-pasan. Gimana responnya Mbak Puji? Ya, jangan gitu. Soalnya kan emang ya gimana ya, kalau misalkan tugas ya harus diselesaikan. Kalau semisal kamu itu ngerasa juga dibatasi kan dengan social distancing, jadi nggak bisa ketemu sama teman-temanmu, mungkin kamu bisa cari referensi di internet tentang tugasmu. Kalau nggak gitu, emang matematika kan sulit. Aku juga ngerasain sendiri kok matematika itu sulit. Nah, itu mungkin kamu bisa cari guru les privat buat kamu. Soalnya kan emang ya udah kelas 3 juga kan. Jadi buat nanti persiapan ujian juga. Kalau misalkan ujian matematika juga supaya kamu itu juga bisa memahami materi-materinya gitu. Terus Ya, ya, jangan sedikit-sedikit itu ngatain kalau misalkan pengen nggak sekolah itu jangan. Soalnya emang eh, kita itu harus menjadi orang yang sukses nantinya supaya kita itu mempunyai masa depan yang baik juga kayak gitu. ya tapi itu aku itu kalau di rumah itu malah nggak bisa ngerjakan tugas, digangguin terus, disuruh jagain adik, disuruh beli apa bahan-bahan di dapur, mau nugas aja nggak bisa, apalagi nanti apa ngerjakan dengan serius. Gimana ya? Mungkin kamu bisa bagi waktu sih kalau masalah itu. Mungkin kalau misalkan kamu emang tugasnya itu kayak urgent gitu, kamu kalau misalkan nggak nyaman di rumah, kamu bisa keluar. Ya mungkin bisa sambil cari minum, apa cari apa gitu kan banyak sih tempat yang wifi kayak gitu-gitu, tapi juga tetap pakai protokol kesehatan. Terus kan lumayan kan bisa itu sama kayak refreshing juga kalau misalkan sekalian disuruh sama orang tua ya udah nanti misalkan pulangnya dari ngerjain tugas itu mungkin nanti kalau misalkan disuruh beli apa gitu sekalian beli kayak gitu intinya pinter-pinter juga kan harusnya ngatur waktunya gitu terutama buat tugas yang banyak juga. Iya sih, tapi kan apa percuma gitu loh ngerjakan tugas tapi kok lingkungannya nggak support. Orang saya itu apa pengennya kuliah sekolah di SMK tapi orang tua saya maunya saya sekolah di SMA. Kalau kayak gini kan ya ini di luar kemampuanku. Ya kan nggak apa-apa, soalnya kan nanti kan setelah SMA itu kan ya
setelah dapat ijazah, kamu dapat ijazah SMA, nanti kan kamu bisa kursus setelah itu. Misal kamu disesuaikan sama kepinginannya apa. Misal kamu kamu kan hobinya kan itu sih apa modifikasi motor itu kan kamu nanti bisa kursus di bengkel. Bisa nanti kerjanya bisa di bengkel, ikut kursus dulu kan nggak apa-apa. Oh, jadi ini nanti aku tetap ya ngelanjutin sampai lulus SMA baru kursus gitu ya? Iya, kalau emang kamu pengennya kan dulu SMK, tapi orang tuamu SMA kan ya gimana? Ya udah gitu aja. Nurut sama orang tua dulu. Terus nanti kan bisa ikut itu aja, kursus itu aja. Yang penting sekarang itu kan diselesaiin dulu sekolahnya. Eman kan, udah tinggal sedikit juga. Iya, bagus sekali Mbak Puji. Ya, jadi menurut penilaian saya, Mbak Puji ini sudah lumayan lah, lumayan berani untuk memberikan saran kepada pacarnya Mbak Puji dengan catatan Mbak Puji memberikan saran itu dengan kata-kata yang lebih halus, dengan kata-kata yang tidak menyinggung, tidak menyakiti. Jadi Mbak Puji juga bisa menyampaikan apa pendapatnya Mbak Puji, tapi pacarnya Mbak Puji juga nggak merasa tersakiti, begitu ya? Ya, Bu. Ya, saya berharap kalau Mbak Puji ini bisa apa melakukan ini terus menerus. Jadi jangan karena pacarnya Mbak Puji ini down ketika Mbak Puji nasihati atau Mbak Puji kasih saran, terus Mbak Puji jadi diam aja. Jangan kayak gitu Mbak. Jadi Mbak Puji itu tetap tetap menasihati pacarnya Mbak Puji. Pasti kan pacarnya Mbak Puji kan juga membutuhkan nasihat dari Mbak Puji kan? Iya. Ya, jadi uh, pacarnya Mbak Puji juga mendapatkan nasihat, terus Mbak Puji juga bisa memberikan saran dan nasihat yang baik tanpa menyakiti pacarnya Mbak Puji. Jadi sama-sama lah pacarnya Mbak Puji, haknya pacarnya Mbak Puji juga terpenuhi, haknya Mbak Puji juga terpenuhi, begitu. Ya, selanjutnya ini sudah sampai ke tahap akhir konseling ya. Jadi saya akan memberikan tugas rumah kepada Mbak Puji. Nah, tugas rumah ini nggak terlalu berat sih. Yang penting Mbak Puji ini melakukan yang sudah kita latih tadi, yang sudah kita praktekkan tadi kepada pacarnya Mbak Puji secara berulang-ulang sehingga terbentuk perilaku baru, sebuah kebiasaan. Kan perilaku itu timbul dari sebuah kebiasaan kan ya. Jadi Mbak Puji membiasakan, meskipun Mbak Puji awalnya takut untuk mengeluarkan pendapatnya Mbak Puji, nggak apa-apa, dipaksa aja, pelan-pelan, nggak harus yang namanya latihan kan ya, namanya proses pembiasaan, nggak mungkin langsung sekali ngomong langsung bisa ngomong banyak gitu kan, nggak mungkin. Jadi Mbak Puji tetap, kalau misalkan Mbak Puji masih merasa takut, Mbak Puji mengeluarkan pendapatnya Mbak Puji itu secara pelan-pelan dulu. Kalau aku mengeluarkan pendapat yang kayak gini, kira-kira respon di apa di pacar saya itu bagaimana? Kalau responnya positif, Mbak Puji terusin. Sedangkan kalau responnya masih membuat pacarnya Mbak Puji down, nah Mbak Puji harus mencari kata-kata lain sehingga pacarnya Mbak Puji juga nggak tersakiti, Mbak Puji juga dapat mengkomunikasikan apa yang Mbak Puji rasakan, begitu ya? Ya, Bu. Paham. Ya, nanti di ini nanti kita bikin 2 konseling saja ya. Yang konseling kedua ini saya ingin mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang Mbak Puji lakukan selama jeda waktu dari konseling 1 ke konseling 2 ini. Perilaku-perilaku apa saja yang sudah Mbak Puji lakukan. Nah, saya ingin mengetahuinya nanti di konseling yang kedua, begitu ya.
Iya, Bu. Ya, Mbak Puji tidak perlu takut kok kalau misalkan nanti pacarnya Mbak Puji down. Nanti kalau misalkan pacar Mbak Puji down, ya Mbak Puji tinggal merubah kata-kata yang lebih halus lagi. Kan tadi kan sudah berlatih ya. Aduh, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan Mbak Puji? Ya, sejauh ini belum ada, Bu. Ya, jadi tetap ya. eh, apa tadi tugas rumahnya Mbak Puji? Itu, Bu, saya mempraktekkan kayak keterampilan-keterampilan yang sudah saya peroleh selama konseling hari ini supaya saya itu lebih terbiasa dan saya itu memberanikan diri saya kalau semisal dia itu nanti curhat ke saya lagi gitu, saya bisa uh, menanggapi tapi juga dengan tidak menyakiti. Nah, seperti itu. Ya, benar sekali. Mungkin kalau apa? Kalau belum ada yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi saya. Misal kalau di tengah-tengah proses pembiasaan perilaku tadi, ada hal yang perlu ditanyakan, Mbak Puji bisa menghubungi saya. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, untuk konseling kali ini bisa saya akhiri. Ya, Bu, bisa. Ya, jangan lupa tugas rumahnya yang nanti bisa saya tanyakan di konseling kedua ya. Sekian dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang Mbak Puji. Ya, selamat siang, Bu. Udah lama ya nggak ketemu lagi ya. Iya. Ya, bagaimana nih progres dari apa latihannya Mbak Puji kepada pacarnya Mbak Puji kemarin? Iya, Bu. Jadi kemarin itu kan saya sudah nyoba keterampilan yang kemarin kan, Bu. Jadi misal karena dia itu kan sering juga kan, Bu, kebetulan cerita sama saya hampir setiap hari, Bu. Bahkan awalnya itu saya ragu sebenarnya, Bu. Maksudnya takutnya itu kayak dia itu tambah down atau gimana gitu. Cuma saya memberanikan diri kan. Saya mencoba memberanikan diri. Terus pada sampai akhirnya itu saya cobanya itu ya udah berkali-kali kan, Bu. Sempet ragu terus nyoba terus berkali-kali kayak kalau misal dia itu cerita saya respon terus akhirnya sampai sekarang itu dia uh, ya mau menerima, Bu, respon dari saya. Intinya itu kayak ekspresinya dia juga udah berubah gitu loh, Bu. Kalau misalkan sebelumnya kan dia jadi kayak semakin murung kayak gitulah, sekarang itu dia udah mulai bisa menerima kalau misalkan saya merespon seperti itu. Ya, awalnya pacarnya Mbak Puji ini gimana? Biasanya kan apa pacarnya Mbak Puji curhat, Mbak Puji cuma diem atau cuman bilang iya gitu. Setelah Mbak Puji ada perubahan, gimana responnya pacarnya Mbak Puji? Ya dia itu lebih bisa menerima, Bu, soalnya kan saya tuh kayak ngajak dia itu kayak misalkan nasihatinya juga eh, buat masa depan kan, buat rencana masa depan, dan jadi dia itu kayak juga malah berpikir juga, terus dia itu juga kayak bisa menerima saya kayak gitu, Bu. Dan saya itu juga kemarin itu kan ceritanya itu dengan sangat hati-hati kan, Bu, meskipun saya itu tetap memikirkan juga bagaimana supaya yang saya bicarakan itu nggak menyinggung dia gitu, Bu. Ya, mungkin nanti Mbak Puji perlu berlatih lagi ya, biar nanti kalau misalkan pacarnya Mbak Puji curhat itu, Mbak Puji nggak perlu ragu-ragu lagi. Jadi tetap mengeluarkan apa yang ingin Mbak Puji katakan, gitu ya. Ya, Ya, Bu. mungkin Ya ada. sudah banyak membawa perubahan. Oh iya iya iya. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin
kemarin-kemarin belum sempat nanya atau Eh, apa gitu? belum ada sih Bu sejauh ini. Ya, ya mungkin Mbak Puji sudah bisa mengatasinya sendiri ya. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan itu bisalah dijawab-jawab sendiri karena kan uh, apa responnya pacarnya Mbak Puji juga baik, Mbak Puji juga lebih baik juga begitu ya. Iya Bu. Iya. Mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan, apa Mbak Puji bisa melanjutkan apa membentuk perilaku yang baru tadi, yang tentunya tetap ya, ingat, tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain juga. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu nggak harus ke pacarnya Mbak Puji saja, tapi ke orang-orang lain juga sama, begitu ya. Iya Bu. Iya, mungkin sampai sini aja proses konseling ini. Nanti kalau misalkan ada apa hal yang ganjil lagi, Mbak Puji bisa menghubungi saya lagi, ya. Iya. Iya, sekian. Saya akan menutup proses konseling ini. Sekian dari saya untuk apa ada salah-salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erin. Iya, sama-sama Mbak Puji.